Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Makin mengada-ada aja penampakan Giring, Sarungan, dan juga berkemah di IKN Nusantara. Sobat 651 Safak, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha, di mana tengah dikabarkan berkunjung ke ibu kota negara IKN Nusantara pada hari Rabu dan juga pada Kamis. Memakai sarung di titik 0 IKN Nusantara, Giring datang bersama dengan Direktur Pembangunan Berkelanjutan dan Krisis Iklim DPP PSI, Mikhail Gorbachev, dan juga Ketua DPW Kalimantan Timur, Novita Rosalina. Saya berkunjung ke IKN Nusantara ini untuk melihat dari dekat lokasi kawasan inti, pusat pemerintahan, dan juga menerima masukan dari warga sekitar KIPP IKN Nusantara, kata Giring dalam keterangan tertulisnya pada hari Kamis 24 Maret. Giring juga sempat mendirikan tenda dan juga berkemah di sekitar hutan eukaliptus di KIPP IKN Nusantara. Saya ingin merasakan bagaimana kira-kira nanti jika berkantor di IKN Nusantara yang kabarnya akan jadi Forest City dengan 75% kawasan hutan. Nanti kan kantor pusat PSI akan pindah ke sini juga, begitu kata Giring. Dalam kesempatan yang sama, Giring juga menyatakan PSI mendukung penuh pembangunan IKN Nusantara dan juga sudah tidak sabar untuk melakukan upacara bendera di sana. Saya juga sudah dapat merasakan kemegahan IKN Nusantara, sebuah kota modern namun sebagian besar wilayahnya adalah tutupan dari hutan. Sudah nggak sabar mau menggelar upacara 17 Agustus di sini. Begitu kata Giring. Giring mengaku mengajak Gorba selaku Direktur Pembangunan Berkelanjutan dan Krisis Iklim karena ingin mendapatkan masukan tentang konsep kota berkelanjutan yang akan diimplementasikan di IKN. Setelah ngobrol dengan Bro Gorba di tenda tadi, saya yakin IKN Nusantara akan jadi kota kebanggaan Indonesia, bahkan dunia, karena konsep seperti water sensitive urban design dan juga energi bersih dari solar panel di atas bendungan Kaskade. IKN Nusantara akan menunjukkan bahwa ini adalah kota masa depan, begitu kata Giring. Ketua DPW Kalimantan Timur, Novita Rosalina, juga menyampaikan tentang laporan dukungan warga sekitar IKN Nusantara untuk pembangunan IKN. Warga sekitar juga sangat mendukung pembangunan IKN. Tadi saya menerima laporan dari Sis Novi. Saya yakin anak muda di sekitar IKN dapat memaksimalkan peluang pemindahan ibu kota ini dengan sebaik-baiknya, karena nanti generasi muda yang paling menikmati IKN Nusantara ini. Begitu kata Giring. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali menegaskan, PSI, Partai Solidaritas Indonesia, akan terus mengawal kebijakan Jokowi ke depan. Grace juga mengajak seluruh kader PSI untuk bekerja lebih keras, tentunya agar bisa lolos ke DPR RI. Hal itu disampaikan Grace saat sambutan acara puncak peringatan HUT ke-7 PSI yang juga dihadiri Presiden Jokowi di Ballroom Jakarta Theater pada hari Rabu 22 Desember yang lalu. PSI juga akan terus mengawal kebijakan Pak Jokowi menjaga uang rakyat dan merawat Indonesia. Mari bro dan sis, kita bekerja lebih keras lagi. Grace juga memompa semangat para kader untuk bisa tembus ke Parlemen Senayan. Tentunya target itu disampaikannya agar PSI ke depan bisa mengawal anggaran rakyat. PSI harus lolos ke Senayan. Jika kita ini maka buat gaduh Senayan agar uang rakyat tidak terus digogoti perampok memakai kedok wakil rakyat. Grace juga menyinggung kerja keras Presiden tak sebanding dengan partner kerja di DPR RI. Energi dan juga dedikasi yang Pak Jokowi tunjukkan belum kami lihat pada rekan kerja pemerintah di DPR RI. Grace juga mencontohkan bagaimana sejak pelantikan anggota DPR tahun 2019 hingga saat ini belum pernah ada keramaian dalam membicarakan anggaran. Tidak hanya itu, di Indonesia juga saat dinyatakan darurat kekerasan seksual hingga saat ini RUU TPKS juga belum disahkan. Sejumlah partai juga mengkritik pernyataan Ketum PSI Giring Ganesha yang menolak Indonesia dipimpin pembohong pecatan Presiden Jokowi. PSI juga tidak ambil pusing kritik dari sejumlah partai usai pernyataan Giring itu. Untuk pandangan partai-partai tersebut silakan saja, kebebasan berpendapat kita sama-sama hargai, kata jubir PSI Aryo Bimo kepada wartawan Kamis 23 Desember.
Sikap dan pandangan PSI bukan untuk membunuh karakter pihak tertentu, tapi untuk menyelamatkan Indonesia. PSI berucap berdasarkan DNA-nya anti korupsi dan anti intoleransi. Partai yang mengkritik pernyataan Giring Ganesha seperti PKS, Partai Gerindra dan juga Partai Nasdem. Partai tersebut meminta Giring dewasa hingga tidak membunuh karakter pihak tertentu. Kami tidak tahu dasarnya partai-partai tersebut mengkritik Giring dan kami tidak ambil pusing. Aryo juga tidak menyampaikan secara terang benderang siapa sosok pembohong pecatan Jokowi yang disebut oleh Giring. Aryo menilai biarkan warga yang menentukan sosok pembohong pecatan Jokowi itu. Giring juga menyampaikan indikator calon pemimpin yang jangan dipilih untuk kontestasi 2024. Ketika indikator tersebut diamini, biarkan pemilih yang menentukan siapa orangnya. Giring juga sebelumnya membuka acara puncak HUT ke-7 partainya. Dalam sambutannya, Giring menyinggung sosok yang tidak layak menggantikan Presiden Jokowi nanti. Kemajuan akan terancam jika kelak yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk memenangkan pilkada, kata Giring dalam sambutannya yang digelar secara virtual Rabu 22 Desember. Giring menyebut Indonesia akan menjadi suram jika pemimpin seorang pembohong. Dia juga memberikan clue yang dimaksud, yakni seorang yang digantikan dalam kabinet Jokowi. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Begitu ujarnya. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga segala informasi terkini yang ada di tanah air. Ketua DPW PSI dikabarkan dapat dana hibah dari Anies. Politikus Demokrat pun memberikan komentar, urat malu mana, urat malunya mana. Politikus Partai Demokrat menyentil Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar yang mendapatkan dana hibah sebesar 2,7 miliar rupiah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan Forum Internasional Youth 20 Summit 2022. Taufik Rendusara menilai Michael Victor tidak punya rasa malu sebab PSI selama ini dikenal kerap sekali mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketua PSI DKI minta dana hibah sama Mas Anies. Urat mana urat? Urat malu, kata Taufik Rendusara di Twitternya @trendusara Sabtu 20 November. Dia juga mengatakan bahwa dana hibah itu tidak bertentangan dengan aturan, namun terkait dengan moral PSI. Meskipun secara aturan tidak menyalahi, tetapi secara moral kan harusnya, sudahlah, urusan moral biar kami urus sendiri. Sebelumnya Michael Victor menjelaskan bahwa dana itu tidak ada kaitannya dengan partai. Itu memang acara pemerintah, acara negara. Ada di Jakarta, Bandung, rencananya juga di Palembang, Lombok, dan Manokwari, kata Michael pada Kamis 18 November. Katanya Y20 merupakan bagian dari rangkaian acara G20 yang berfokus pada keterlibatan pemuda di negara-negara G20 dalam perumusan kebijakan strategis. Itu semua rangkaian acara yang siapapun presidennya harus melaksanakan. Kalau tahun ini di Italia, itu juga ada Youth 20 Italia, Business 20 Italia. Begitu jelasnya.